Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan sebuah template ke dalam proyek kita gitu ya. Karena kita di sini akan mengaplikasikan suatu template ya yang sudah disediakan oleh beberapa website. Nah, di sini yang saya gunakan dari kit.ws design. Di sini saya pilih template yang saya akan implementasikan ke Android Studio-nya itu yang ini, yang Fliply UI Kit. Jadi sebelumnya saya sudah download ya untuk template ini. Sebelum ini ada sepertinya udah ada berbayarnya. Waktu saya download itu masih gratis ya. Jadi hasil cara untuk downloadnya, jadi kalian register dulu aja, lalu setelah register kalian bisa login dulu untuk mendownload template yang kalian inginkan gitu ya. Nah, jadi untuk pengaplikasian template untuk video kali ini kita akan menggunakan Fliply UI Kit ya. Oke, ini kita langsung tutup saja. Untuk hasil downloadnya saya sudah taruh di sini. Kita buka dulu tempat saya naruh downloadnya. Ada di sini ya. Oke. Di sini ada beberapa template yang sudah saya unduh sebelumnya waktu masih banyak yang free waktu itu ya, masih ada beberapa yang free lah gitu. Karena kebijakannya kayaknya sekarang sudah berbayar ya gitu. Nah, jadi kita akan gunakan yang Flippy ini. Jadi langkah pertama yaitu kita akan membuka dulu isi dari template yang Flippy ini. Nah, di dalamnya tersedia Gradle, lalu REST, Java, dan lain-lainnya. Oke, sebelum kita ke template, kita buka Android Studio-nya dulu. Nah, untuk Android Studio-nya kita buat project baru. Oke, seperti biasa untuk buat project barunya. Next, lalu untuk aplikasinya ini kita akan namakan yaitu demo template gitu aja ya. Oke, kita langsung finish saja. Oke, kita tunggu prosesnya ini selesai untuk menggradle lalu dalam pembuatan projectnya ya. Jadi kita tunggu aja dulu. Oke, sudah 3 menit ya. Oke, Gradle-nya kita tunggu sampai selesai proses Gradle-nya. Oke, tunggu dulu sampai selesai. Oke, Gradle-nya ternyata cukup lama ya. Tunggu Gradle-nya sampai selesai. Biasanya kalau udah Gradle-nya selesai ya, untuk main activity.java-nya ini logo di sini untuk Java-nya itu berwarna biru. Biru lingkaran terus ada tombol ada tulisan C gitu. Oke, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai semua. Nah, dia udah mau mulai biru ya. Oke. Tunggu dulu.
ini sudah selesai, kita tunggu. Nah, untuk Gradle-nya di sini udah selesai, tapi kita tutup dulu ya untuk main activity-nya ini. Nah, kita langsung ke template sekarang. Oke, kita buka dari awal dulu ya. Nah, di sini dalam template Flippy ada folder Flippy gitu ya, kita buka. Lalu kita buka app ini. Lalu yang pertama adalah kita samakan Gradle dulu. Jadi Gradle apa saja yang ada di Flippy ini kita terapkan di project yang kita ini, di demo template-nya ya. Kita buka Gradle-nya. Agak loading. Nah, di sini ada beberapa Gradle ya yang tidak tersedia di project yang kita buat untuk yang saat ini, yang di demo template. Jadi kita akan mengcopy Gradle-Gradle yang tidak ada di dalam project demo template-nya ini. Kita buka Gradle-nya dulu. Oke, salah buka. Nah, sini ya, kita coba cari yang nggak sama. Di sini sampai sini sekiranya ini udah sama sih kalau menurut saya. Nah, di bagian atas ini udah sama sampai yang core ini, yang espresso ini. Jadi yang di bawahnya kita akan copy dari sini ya. Oke, kita copy gini dulu yang ini. Untuk kopinya saya ambil dikit-dikit dulu. Copy aja. Lalu kita perbaiki. Untuk compile ini kita ganti implementation. Karena di Android Android Studio yang versi 3.6.1 ini yang saya gunakan untuk compile-nya ini udah jadi implementation ya. Kalian bisa kontrol spasi. Lalu pilih implementation, untuk kurungnya kita langsung hilangkan saja. Kita langsung copy aja. Di yang tulisan compile ini compile. Lalu kita juga semuanya ganti ya yang compile ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada merah. Di sini ini adalah target SDK-nya. Kita lihat SDK-nya kita. Nah, di sini target SDK versionnya di sini adalah 28. Sedangkan yang di project yang Flippy ini yang di dalam template itu 26. Jadi kita sesuaikan dengan target SDK yang udah ada di Android Studio kita. Nah, ganti 28 seperti ini. Sekarang target SDK-nya sudah sama ya, 28. Lalu saya kopikan lagi yang bagian ini. Untuk recycle sama card view ini saya copy belakang ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada tulisan sinkronisasi now. Jadi Gradle baru yang kita masukkan di build Gradle itu harus disinkronisasikan dulu. Jadi untuk mensinkronisasikan pastikan bahwa laptop kalian tuh ada koneksi internetnya. Nah, ada koneksi internet seperti ini. Lalu kalian cukup sinkronisasi gitu. Klik sinkronisasi. Nah, dia akan menggradle semua Gradle yang udah kita kopikan tadi ya dari template. Untuk Gradle-nya sudah successful. Lalu kan ada beberapa Gradle lagi yang belum kita Gradle juga. Jadi kita Gradle ini. Untuk posisi Gradle-nya dari template ke Android Studio yang demo template ini, yang project kita itu kita samakan aja. Nah, seperti ini. Ini ganti 28 ya.
target SDK-nya. Lalu ada lagi, oke, kita coba yang recycle dulu. Nah, di sini Gradle-nya sedikit-sedikit aja ya. Nah, nggak ada error. Lalu Gradle yang terakhir ini cut view. Oke, kita enter. Nah, compile-nya ini kita ganti implementation. Nah, seperti ini. Nah, kita sinkronisasikan lagi. Nah, jadi untuk Gradle-nya, sinkronisasi Gradle-nya sudah selesai. Nah, jika udah selesai, dia ketika kalian tidak menginputkan Gradle baru lagi, dia akan kembali ke posisi awal seperti ini. Ada tulisannya seperti ini, dan tidak ada tulisan sinkronisasi now lagi. Nah, setelah Gradle-nya sudah semua, kita tutup dulu. Langkah selanjutnya adalah kita ke desainnya dulu ya. Nah, ke layout. Nah, di sini dari template Flippy ini ada beberapa layout ya. Kita ke SRC, lalu main, lalu res. Karena akan di res ya. Lalu kita cari layout. Nah, di sini ada beberapa layout yang udah disediakan dari template Flippy. Kita akan copy semua. Copy semua layout yang ada di template ini. Oke, sudah ke copy semua. Kita lihat dulu. Takut ada yang nggak ke copy. Oke, kita langsung copy aja. Lalu kita pastekan di layout. Ctrl P. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk beberapa layout yang udah kita taruh tadi sudah ada di sini ya. Ini ada banyak sekali layout-layoutnya. Lalu selanjutnya adalah jadi gini, ketika Gradle-nya udah selesai, kita kopikan seluruh yang ada di res. Oke, kena tutup. Kita fokus yang di directory res-nya dulu. Main res. Nah, di res ini kan ada kaitannya dengan desain ya. Ada layout, ada values, ada drawable. Nah, di sini itu kita copy-copykan dulu. Jadi bagian res ini kita copykan dulu ke dalam project demo template-nya kita. Nah, karena layout sudah, selanjutnya kita adalah copy ini values. Kita open values ini. Nah, di sini ada style, string, dan color. Kita mulai dari style. View file. Nah, jadi untuk ini kita akan juga kopikan di dalam stylenya kita ini. Di dalam project demo template, kita ke values. Lalu ada style, kita buka. Kita tutup dulu yang ini. Nah, di stylenya ini ada beberapa yang tidak sama ya. Masih tidak sama dengan yang ada di template Flippy. Oke, kita buka seperti ini. Oke, di sini ada color ya. Saya rasa ke color dulu deh. Ke color. Kalian ke color juga. Kita ke color dulu. Nah, untuk colornya kita langsung copy aja di sini. Color-color yang ada di template Flippy ya. Kita copy seperti ini. Nah, untuk colornya udah sama yang ada di template. Jadi pada intinya untuk ketika kita ingin mengimplementasikan sebuah template ke dalam project kita ya, kita sesuaikan aja apa yang ada di dalam suatu template itu, kalian tuh samakan gitu. Atau bisa kalian juga kembangkan gitu. Oke, untuk color sudah, lalu kita ke style. Untuk stylenya saya langsung copy semua aja seperti ini. Biar sama ya. Ikuti yang di template. Oke. Seperti ini.
Nah, sudah ya. Lalu untuk style color sudah, lalu kita ke string. Untuk string ini penamaan dari action bar-nya saja sih. Kalian bisa ubah atau tidak. Seperti ini. Kita tutup dulu. Di sini stringnya itu paling tulisannya itu Flippy gitu. Nah, ya seperti ini. Nah, untuk stringnya sih bisa diubah. Kita bisa samakan seperti ini. Seperti ini juga bisa gitu. Nah, untuk di bagian values udah kita copy semua, jadi kita tutup dulu. Lalu yang selanjutnya adalah di bagian drawable. Kita akan ke bagian drawable. Jadi untuk yang rest ini kita selesaikan dulu sebelum kita ke Java-nya ya. Lalu kita ke drawable, kita buka drawable. Nah, ini copy semua drawable yang ada di template-nya. Oke, kita copy semua dulu. Oke, copy yang sini seperti ini. Oke, kita Ctrl C. Lalu kita pastekan di drawable. Ctrl V, kalian pilih yang drawable saja, jangan yang V24. Oke, lalu oke saja. Kita close saja seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa drawable ya yang disediakan dari template Flippy. Setelah itu, setelah drawable ini, di sini jika kita lihat seperti ini, ada beberapa drawable lainnya. Ya, ada di sini kita juga kopikan ya untuk drawable lainnya ini, karena di dalam drawable ini ada juga beberapa gambar yang digunakan di template Flippy-nya. Nah, untuk yang folder-folder yang ini, yang drawable selain folder drawable yang drawable saja tulisannya, kita akan kopikan langsung ke project-nya aja. Kita kopikan seperti ini. Oke, kita ke project-nya dulu, tempatnya project-nya kita. Android project, namanya itu demo template ya. Kita lihat drawable kita apa saja yang nggak ada di project kita. Kita akan copy drawable yang ada di Flippy yang nggak ada di dalam project kita ke dalam project kita gitu. Di sini ada drawable V24. Oke, berarti selain itu kita akan kopikan ya. Oke, jadi yang ini nggak ada kan, yang ini juga nggak ada, ini juga nggak ada. Jadi untuk yang dua ini kan sudah ada di dalam project demo template ya untuk drawable. Oke, kita Ctrl C. Di sini kan ada di dalam folder rest ya, jadi kita samakan juga ketika mempastekannya. Main rest ada di dalam rest ya, kita coba lihat tempatnya. Nah, dia ada di dalam rest. Nah, kita buka rest. Nah, untuk yang kita kopikan tadi ada di dalam rest, jadi untuk mempastenya juga kita harus di dalam rest. Nah, seperti ini. Ctrl V. Jadi ada beberapa yang udah disediakan di Android, ada di template itu, kalian bisa langsung copy saja di project kita, langsung di project ya, di folder project tadi, nggak perlu di copy di Android Studio-nya gitu. Nah, seperti ini sudah selesai untuk drawable-nya. Lalu kita cek lagi di dalam rest yang belum kita kopikan. Untuk map ini kita nggak usah copy ya, karena sudah ada semua di sini. Ketika kita cek seperti ini, udah ada semua untuk map-nya. Kalian bisa cek satu-satu kalau kalian emang sepertinya ini nggak ada gitu. Tapi udah saya cek ini semuanya ada. Lalu di sini ada SML. Nah, untuk SML ini nama juga directory juga di dalam REST. Jadi untuk SML ini saya langsung Ctrl C aja, langsung ke project. Nah, seperti ini. Jadi ketika kalian tidak mau mengkopikan di Android Studio-nya, kalian bisa langsung ke Android Project-nya. Kalian bisa kopikan folder-folder yang ada di template yang nggak ada di project kalian. Kalian langsung bisa kopikan di project kalian seperti ini, gitu ya.
Oke, setelah itu di dalam res kayaknya sudah semua ya. Kita cek dulu. Nah, seperti ini. Untuk drawable sudah banyak banget. Nah, untuk drawable sudah. Lalu kita coba ke layout, salah satu layout. Nah, di sini ada beberapa yang masih error ya. Di sini tuh ada Android Toolbar, Android Tab Layout, ada Android View Pager. Nah, ini artinya seperti ini. Kita ke missing class. Nah, kita cari errornya kenapa. Nah, dia nggak support ketika dia menggunakan widget Tab Layout, View Pager, Toolbar, dan custom fontnya. Di sini dikarenakan versi Android Studio yang digunakan dari template ya, di template Flippy itu nggak sama di Android versi Android Studio sekarang kan itu ada penamaan Android 8 gitu ya. Jadi seperti ini kita untuk menyelesaikan error seperti ini kita klik aja dulu seperti ini. Kita gini. Nah, di sini ini ke arahnya itu toolbar, Android toolbar. Nah, ini kan arahnya tuh ke layout toolbar home. Jadi kita cari di layout lalu toolbar home. Nah, kita buka. Nah, dia juga kondisinya sama ya, kayak tadi di activity check Flippy-nya. Jadi kita klik seperti ini. Nah, kita ganti. Toolbar. Toolbar, kita cari. Nah, dia apa ya, mencari versi yang support dengan Android Studio yang sekarang gitu. Nah, di sini tinggal custom font-nya aja. Untuk custom font-nya kita nanti dulu, kita perbaiki satu-satu. Lalu setelah itu kita ke ini, tab layout. Tab layout. Nah, untuk tab layout-nya juga sama. Coba kita samakan dengan versi yang udah disediakan di Android Studio yang sekarang. Versi yang Android Studio sekarang. Di sini tab layoutnya seperti ini penulisannya. Ini cukup beda ya seperti penulisan yang tadi. Nah, ini sudah mulai gak ada yang abu-abu yang tadi. Lalu di sini kita untuk view pager juga kita ganti. Jadi ketika kalian menemukan tulisan yang abu-abu seperti itu tadi, terus ada toolbar, view pager, apa sih? Padahal saya sudah Gradle sama nih kayak template. Jadi kalian klik aja bagian yang abu-abu tadi ada tulisan hitam, terus coba kalian semisal ini view pager, kalian ketik view pager gitu kata kuncinya. Nah, di sana pastinya Android Studio tuh mengarahkan kita memakai penulisan yang benar gitu sesuai versi Android Studio-nya gitu. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah gak ada abu-abu lagi kecuali ini karena ini masalahnya di custom font ya. Coba kita lihat errornya. Nah, dia errornya itu cuma di custom font untuk sekarang gitu ya. Untuk custom font nanti kita perbaiki di bagian customnya. Untuk ini nanti juga ada caranya. Kita perbaiki yang bagian toolbar, view pager, atau material-material yang tidak support dari template yang kita gunakan dalam versi Android Studio yang kita gunakan sekarang gitu ya. Lalu activity home, ini sama juga kondisinya. Untuk toolbar ini mengarah ke ini. Toolbar message Flippy. Jadi kita cari layout, kita udah ada di dalam layout, lalu kita cari toolbar message Flippy. Di bagian bawah. Nah, seperti ini untuk toolbarnya kita ganti yang support ya dengan versi Android Studio kita. Toolbar. Nah, seperti ini, tinggal custom font-nya aja. Oke, untuk toolbar sudah. Sekarang kita ke custom font. Ini udah custom font. Oke, di sini kok masih belum berubah ya? Kita ke message. Padahal di sini udah berubah sih. Kayaknya masih loading gitu. Ini custom font. Di sini tab layout. Tab layout kita akan ubah. Tab layout. Nah di sini juga udah berubah custom font. Nah di sini tinggal custom font juga karena untuk tab layoutnya penulisan tab layoutnya sudah benar seperti ini ya. Coba kita klik tab layout. Nah dia diarahkan tulisan yang benar bagaimana sih sesuai versi Android Studio-nya yang kalian miliki. Nah untuk tulisannya di sini juga udah hilang ya yang abu-abu seperti ini. Lalu ke view pager juga kita pilih ini view pager.
Nah, selanjutnya kita ke layout selanjutnya lagi. Jadi untuk mengeceknya sih seperti itu ya. Kalian cek satu-satu aja di dalam template kalian. Ini kita ganti. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah benar sih. Nah, karena untuk versi yang baru tuh ada X-nya di belakangnya, Android X gitu. Oke. Yang ini kenapa? Ini custom font. Oke, custom font kita belakangan dulu. Ini custom font juga. Kayaknya di sini custom font semua ya. Oke, di sini apa? Oke. Oke, yang di sini untuk custom font saya lewati dulu. Ini activity main-nya kita. Message Flippy. Oke, di sini custom font sih. Rata-rata custom font. Nah, custom font semua. Tuh, custom font. Coba kita lihat. Custom font. Kita lihat errornya, dia ada di custom font sih. Menurut saya. Oke, kita. Nah semuanya tuh. Android widget toolbar. Oh, ada toolbar ternyata selain custom font di sini. Ada toolbar. Nah, dia toolbarnya ke layout toolbar message. Kita ke toolbar message. Oke. Di sini kita split seperti ini untuk toolbar. Oke. Kita ginikan aja. Toolbar. Oke, di bawahnya nggak keganti. Nah, seperti ini. Tinggal custom fontnya juga. Karena custom fontnya kan belum di copy ya. Kita perbaiki yang material-materialnya dulu aja. Custom font. Oke, di sini sudah tinggal custom fontnya. Lalu di sini activity product. Sini juga ada toolbar. Ini arahnya ke, kita lihat. Arahnya toolbarnya itu, nah, ke toolbar product page. Kita cari di layout toolbar product page. Nah, seperti ini. Kita ganti toolbarnya. Toolbar. Nah, seperti ini. Oke, dia udah gak ada error. Karena nggak ada custom font gitu ya. Oh, nggak error nih, ada tanda seru tapi kuning. Dia nggak error gitu. Oke, untuk product page-nya, untuk toolbarnya udah. Lainnya sih custom font nih kayaknya. Coba deh. Kita lihat errornya. Oke, kita lihat errornya. Apakah selain custom font ada error juga? Oh, ternyata ada view pager. Ada view pager sama toolbar. Oke, kita cari view pagernya dari mana? Ah, di sini. Kita ganti juga view pager. Nah, seperti ini. Nah, ini udah gak ada error ya. Oke, untuk itu juga sudah. Kita lihat lagi errornya. Nah, tinggal custom font ya. Custom font kita lewati dulu. Oke, lalu product page sudah. Yang tadi kan. Oke, yang ini tadi udah. Lalu activity profile. Nah, untuk profil ini kita cek errornya ada apa aja. Apakah selain custom font ada error? Oke, ada recycle view di sini yang nggak support. Recycler. Oke, recycler guys, yang benar cara bacanya. Oke, recyclernya di mana ya? Recycler. Oke, kita cari recyclernya ada di mana? Oke, di sini. Kita ganti juga yang support penulisannya untuk recycle view-nya. Oke, seperti ini. Oh, untuk ini, tombol yang ini ternyata recycle view-nya. Oke, coba kita cek lagi errornya selain custom font-nya. Ada apa aja errornya?
Oke, custom font semua ya. Tinggal custom font, lalu kita ke search result. Di sini ada Android toolbar, ada recycler ya. Kita gini aja, toolbarnya arahnya kemana? Ke research result. Kita oke, yang ini kita akan ganti penulisan toolbarnya di sini. Jadi kalian satu-satu aja cek seperti ini gitu. Kecuali yang saya di sini kan kecuali ngecek yang custom font ya. Saya material dulu, lalu custom font. Bisa review. Biasanya ketika kalian udah gradelnya benar, apa seperti kayak recycler tadi kan kita gradle ya. Jika gradelnya udah benar, dia akan muncul di sini. Ketika kalian counter spasi, dia udah muncul recycler view gitu. Oke, kita cek lagi errornya ada apa aja. Custom font. Oke, tinggal custom font juga. Lalu kita ke layout selanjutnya, ke splash screen. Oke, di sini ada custom font. Kayaknya errornya cuma custom font sih. Nah, custom font kita lewati dulu ya untuk custom fontnya. Splash screen. Oke, di sini banyak banget. Oke. Nah, ada custom font. Kayaknya custom font semua sih. Tuh, custom font ya. Kita lewati dulu. Untuk yang custom font, karena akan kita bahas di bagian habis ini ya. Untuk copy bagian fontnya. Di sini juga custom font sih. Oke, custom font semua. All home. Ini ada apa aja? Kita coba cek satu-satu. Custom font juga. Di sini ada constraint layout. Ternyata nggak supportnya. Kita ubah constraint layout, penulisan constraint layout yang benar. Oke, seperti ini. Errornya hilang. Nah, errornya udah hilang. Lalu cars, kayaknya sama sih. Nih. Oke, di sini ada error apa ya? Untuk linear layout enggak sih? Oke, nggak ada error yang di cars, lalu di close. Constraint layout juga kita ubah. Constraint layout. Lalu di clothing juga constraint layout ternyata kita ubah juga. Constraint layout di elektronik ya kayaknya tuh. Elektronik cara pikirkan gini. Ya. Jadi untuk penggunaan template tuh memudahkan kita, semisal kita tuh kurang gitu ya basicnya di bagian desain. Jadi kita bisa menggunakan template-template yang sudah tersedia secara gratis ya di beberapa website untuk mendukung tampilan dari aplikasi kita gitu. Dan untuk pengaplikasiannya juga cukup mudah gitu. Kita sesuaikan aja dengan versi Android atau tampilan yang kalian inginkan gitu. Oke, di home sudah, lalu item list. Oke, kita tutup dulu. Terlalu banyak. Oke, kita tutup seperti ini. Ini di custom font sih errornya. Nah, custom font. Oke, untuk custom font di belakang dulu. Lalu item profil di sini custom font juga kayaknya sih. Nah, custom font. Oke. Kita ke ini. Ini kayaknya juga custom font. Kita cari aja seperti ini. Oke, custom font. Kita tutup, result. Oke, seperti ini. Lalu product fragment. Di sini kita lihat nggak ada error. Jadi ini lolos. Lalu ada recycler view. Recycler all. Nah, di sini ada nested scroll view yang perlu kita perbaiki penulisannya. Nested. Oke.
nested roll view. Oke, udah benar. Di sini ada recycler view-nya. Kita rapikan juga. Kita benarkan juga penulisannya. Nah, seperti ini. Kita rapikan ya. Oke. Kita rapikan seperti ini. Oke, selesai. Setelah itu nggak ada error sih di sini. Oke, nggak ada error. Lalu ke selanjutnya. Nah, dari saya clear view di sini kita perbaiki juga penulisannya. Oke, seperti ini. Errornya sudah hilang. Lalu toolbar home. Kayaknya untuk toolbar ini udah nggak ada error kecuali di custom fontnya ya. Oke, ini custom font juga. Coba aja kita cek seperti ini. Tuh, custom font. Oke, untuk toolbar sepertinya cuma error di bagian ini custom font. Kita lihat lagi, pastikan. Nah, oke, karena untuk error-error yang di bagian material seperti card view, view pager, recycler, lalu constraint dan lainnya itu udah kita perbaiki. Sekarang kita perbaiki yang bagian custom font ya, bagian font di sini. Kita ke sini ke hasil download template-nya. Lalu di sini untuk ada aset ya. Nah, jika kita lihat di project kita untuk demo template ini, ketika kita ke sini, di sana itu nggak ada aset, hanya ada Java dan REST. Nah, kita kopikan saja untuk aset ini, karena di aset ini dia menampung font. Nah, dia ada fonts. Nah, di sini ini juga diperlukan karena juga ada kaitannya dengan custom font tadi. Jadi kita copy aja seperti ini. Ctrl C, lalu kita langsung kopikan di project kita. Penempatannya juga harus sama ya. Ada di src min. Jadi ada Java, REST, asset gitu tempatnya. Oke, kita tunggu pastenya selesai. Nah, di asset sudah. Untuk asset fontnya, lalu pendukung lainnya untuk yang mengatasi error di custom font itu ada lagi. Lalu kita ke Java, ada di Java ya. Nah, ini ada custom font. Nah, jadi untuk custom fontnya ini kita perbaiki dulu. Di copy maksudnya. Untuk memperbaiki yang error di custom font, saya langsung copy di projectnya aja. Di tempatnya itu ada di dalam Java ya. Nah, min Java custom font. Jadi kita langsung kopikan tempatnya seperti itu, Java custom font. Nah, seperti ini. Untuk custom fontnya udah. Coba kita ke layout kita dulu. Errornya di mana? Oke, custom fontnya coba kita build ya. Build. Oke, buat seperti ini. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dibuat. Jadi di situ ada tips untuk try to build the project. Jadi saya build aja gitu. Klik build dan koneksi internetnya pastikan ada ya. Oke, dia masih Gradle. Dia mencari errornya tuh di mana gitu. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai.
tunggu dulu. Gradle-nya selesai. Up bar, scrolling toolbar di custom font. Oke, custom fontnya ada di mana ya? Nah, ini. Kita tuh diarahkan di custom font, lalu di bagian, ya coba lihat, di demo template Java custom font scrolling toolbar behavior. Nah, di sini. Di dalam custom font, lalu scroll. Nih, error package Android support design widget does not exist. Jadi dia nggak support di bagian up bar layout. Nah, di sini ada up bar layout gitu ya. Jadi kita supportkan dulu. Di sini tuh kita lihat bagian beberapa importnya. Di sini ada beberapa merah-merah sini, dia tuh nggak cocok di importnya. Nah, dia kan masih di template itu kan versi Android Studio-nya dengan Android Studio yang saya gunakan itu nggak sama. Jadi untuk mengatasi yang merah-merah ini, saya langsung hapus aja yang bagian sini importnya. Jadi kita import ulang gitu. Alt enter, nah dia akan import ulang tuh seperti ini, koordinator layout. Jadi dia menyamakan atau menyesuaikan penulisan yang benar sesuai versi Android Studio-nya gitu. Jadi alt enter aja. Di sini ada dua pilihan. Kita pakai Android X aja karena kita menyesuaikan untuk versi 36.1 ini ada tambahan Android X gitu ya. Alt enter. Lalu setelah itu, nah untuk selainnya udah nggak ada error. Nah, di custom fontnya ini, oke, kita coba build lagi di book project. Tunggu dulu. Oke, udah 43 menit. Sekitar 43 menit ya. Kita selesaikan Gradle-nya dulu. Oke, Gradle-nya cukup lama. Oke, kita tunggu sampai Gradle-nya selesai. Kita ke build. Tapi jika kita lihat untuk tulisan-tulisan di desainnya tuh udah ada yang muncul gitu. Nih untuk message tadi kan nggak ada tulisannya, ini udah muncul untuk tulisan message-nya itu. Nah, Gradle-nya udah selesai. Oke, kita diarahkan kemana lagi nih? Untuk build, tuh dia nge-refresh dulu ke project-nya. Kita lihat nih, dia nge-refresh gitu di layout-nya. Oke, masih tidak merespon Android Studio-nya, masih loading. Oke.
Kita tunggu aja sampai Android Studionya merespon kembali. Sepertinya udah mulai ini lemot ya, berat. Oke, di sini udah selesai. Di sini untuk merah custom fontnya saya pikir udah gak ada sih. Paling error di ini, yang di ini. Nih, untuk custom fontnya ya. Tuh, udah gak ada error di custom font. Nah, untuk custom fontnya sih udah selesai. Tinggal kita atasi yang merah-merah seperti ini. Nah, ini nama konteks ya. Jadi kita sesuaikan nama package kita, lalu Java-nya juga kita belum copy ya. Coba kita cek layout-nya dulu, cek layout-nya satu-satu. Untuk custom font sih saya pikir, nah tuh udah muncul, tulisannya udah muncul. Jadi untuk custom fontnya ini sudah berhasil ya, gak ada error di custom font. List. Login udah juga muncul, lalu udah tidak ada error di custom font. Nah, ini teks-teksnya udah muncul juga, lalu product page, oke seperti ini. Nah, dia udah juga muncul teksnya di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita cek aja satu-satu, udah nggak ada error di custom font. Nah, tulisannya juga udah mulai muncul semua ya yang ada di setiap desainnya. Nah, ini udah ada tulisannya juga. Nah, di sini nggak ada di kosongan nih, yang bagian arsip, cars, schools nggak ada, clothing juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini di bagian atasnya aja, menu atas gitu. Home juga nggak ada. Di sini listnya udah juga. Udah ada tulisannya. Jadi kalian bisa bandingkan ketika masih ada error custom font. Jadi segala tulisan yang ada di layout-layoutnya tuh masih ada abu-abunya, terus ada custom font gitu ya. Jadi masih error di custom font. Jadi ketika custom fontnya udah kita perbaiki, udah ada mulai nih tulisan-tulisannya udah muncul gitu. Oke. Toolbar tuh ada tulisannya juga udah. Oke. Seperti ini. Nah, jadi untuk custom fontnya udah gak ada error ya. Oke, kita tutup satu-satu dulu karena kita kebuka semua tadi. Oke, kita tutup seperti ini. Nah, jadi untuk di bagian desain, di layout, nah di bagian rest ini udah kita perbaiki semua, lalu custom font, lalu kita udah nambahkan aset juga. Nah, untuk di desain kita tinggal memperbaiki yang error di konteks ini. Ini ada kaitannya juga di bagian Java-nya nanti, karena di bagian Java belum kita kopikan gitu ya. Jadi kan ada layout pasti ada .java-nya dong gitu. Jadi .java-nya itu yang menyesuaikan dari layoutnya belum kita kopikan. Untuk Java-nya nanti untuk memperbaiki yang merah-merah ini kita lanjut di video part 2. Oke. Selamat berjumpa di video yang kedua ya. Oke, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.